Pemirsa, terima kasih masih bareng saya DK dalam DK Show. Tamu istimewa kita, Pak Bas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Pak Basuki Hadi Mulyono, yang juga sudah nge-vlog sekarang. Kalau main drum, oke ya, main gitar tadi udah bareng sama saya. Ini harus klarifikasi ke masyarakat soal sepanjang jalan kenangan. Mendampingi beliau ke mall di Ambon. Setelah kita makan bakso itu, beliau sedang baca buku. Kalau di situ ada gitar, saya main loh kok sudah stem gitu ya. Jadi nggak usah stem lagi. Nah, saya pegang gitar. Tahu Pak Pramonanung, terus Pak Jumala ikut-ikut nyanyi, ya, kita nyanyi. Oh, nyanyi apa gitu kan? Tadinya panjang jalan kenangan. Bapak lebih suka lagu-lagu yang era itu, lagu memori, kenangan, atau kalau lagu-lagu sekarang? Lagunya slang. Oh, slang. Udah deh, itu nanti episode khusus aja. Berat. Pak. I'm a slanker. Ah ya, oke. Ternyata untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, itu kan juga nggak bisa jalan sendiri. Yeah. Ya, kalau main gitar sendiri bisa, ya, nge-jam sendiri bisa. Bagaimana melakukan conducting ya agar irama di Kementerian PUPR ini bisa harmoni? Oke, jadi kalau tadi misalnya transportasi, saya harus berkoordinasi, bekerja sama erat dengan Menteri Perhubungan. Ya, misalnya beliau mau membangun pelabuhan, saya harus juga menyiapkan program untuk akses ke pelabuhan itu, termasuk mungkin perumahan karyawan buruh pelabuhan, tadi perumahan tadi, kemudian penyediaan air bersih di pelabuhan tersebut. Jadi mau nggak mau memang harus berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan. Untuk ketahanan pangan, saya harus bekerja sama dan erat sekali berkoordinasi, bersinkronisasi program dengan Menteri Pertanian. Kami kalau berkoordinasi sekarang ini hanya telepon-teleponan. Ya. Prinsipnya saya bekerja itu, Mas, harus ada yang mau mengkoordinir dan harus ada yang mau dikoordinir. Tidak mungkin semua mengkoordinir semuanya. Harus ada satu orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi. Kayak mudik kemarin itu, ya, musim mudik, arus mudik kemarin, komandannya satu, Menteri Perhubungan, dan saya harus mau dikoordinir oleh beliau. Ini kan biasanya masalah-masalah kayak gini kan selesai di tataran wacana, koordinasi, tapi implementasi ego sektoral suka mengganggu kan. Ternyata butuh yang namanya wise ya, bijaksana ya. Saya juga bilang pada misalnya dengan Dirjen Bina Marga, dengan Badan Pengelola Jalan Tol, kita selalu untuk urusan mudik ini berkoordinasi, dan sekarang sudah oke juga dalam lapangannya. Yang mengkoordinir, yang bertanggung jawab adalah Kakor Lantas, dia sendiri yang mendeklar. Saya pun harus ikut menjadi subsistemnya beliau. Jadi kalau makanya saya sudah bilang di rapat, saya delegasikan waktu itu ya, buka tutup tolnya di Kakor Lantas. Walaupun secara undang-undang Menteri PU bertanggung jawab, tapi Menteri PU mendelegasikan untuk lapangan. Walaupun saya tetap bertanggung jawab. Ngomong-ngomong nih katanya Pak Basuki ini kesayangannya Pak Jokowi. Itu kan anunya orang. Iya, kata orang memang benar Pak. Makanya saya tanya sama Pak Bas langsung nih. Yang jangan tanya saya, yang tanya merasa beliau. Enggak? Saya begini ini, saya kerja. Saya kalau nggak bisa, saya bilang, misalnya beliau perintah, wah nggak sanggup Pak. Saya akan bilang tidak bisa. Tapi kalau berani saya bisa, juga ngomong begitu ya? Kan beliau bekerja dengan target. Jadi kalau bisa nggak 2018 selesai Papua, mohon maaf Pak, nggak sanggup. Tapi ditanya dulu, Presiden selalu nanya dulu, bisa nggak gini-gini? Kapan? Mungkin misalnya tol Sumatera. Kalau yang Jawa ini kan, tol Trans Jawa ini, 2018, oke Pak, sanggup. Saya tanggung jawab. Kalau tol Sumatera, wah masih susah Pak. Saya belum bisa memberikan
indikator bisa atau tidak itu tentu disampaikan ya. Oh iya. Pak Presiden selalu menerima. Menerima. Atau mungkin karena sama-sama suka musik rock gitu. Nggak ada, kita open ya. Kan apa ya, menurut saya komunikasi itu kan tidak hanya harus dengan rasa. Iya, betul. Ya kan Pak? Nggak bisa kita bluntly berkomunikasi, harus dengan rasa. Dan memang musik itu ya mengasah rasa juga balik ya. mana sampai? Balik lagi musik. Padahal saya mau ngomong soal nawacita loh Pak. Okay. Nah, nawacita ini juga sudah bahasanya udah kayak musik ya, nawacita. Ini kan membangun dari pinggiran. Ini kan PR Bapak juga ini. Iya, itu dulu saat pertama kali tahun 2015 saya ke perbatasan Entikong. Iya. Ya. Saya lihat di PLBN-nya, jadi pintu lintas batas negaranya. Itu saya kira kayak kandang lah ya. Karena orang ngurus visa, saya waktu itu ketemu ada orang duduk di Dingklik, Serapantas Belas gitu ya. Itu mau ngurus visa? Ngurus visa. Ini orang Indonesia atau? Bukan. Oh oke. Dari. Kalau nggak salah orang dari Eropa itu, orang Prancis. Wah, saya ngadek gitu ya. Pulang saya lapor beliau, Pak, ini gini. Saya mohon izin, mau diapain? Ya kita bangun Pak. Beliau perintahkan, bongkar. Ya. Bangun yang lebih baik. Bongkar total, bangun baru. Dan dikasih waktu 2 tahun. Dan kemarin sudah selesai 7. Keren ya. Tapi itu bukan kita mau gagah-gagahan ya. Pertama memang kita ini negara besar. Iya. Tapi kita membangun itu tujuannya adalah untuk juga menciptakan simpul-simpul kegiatan ekonomi di perbatasan. Ya. Kalau Bapak tahu misalnya di Skau, di Papua, ya, itu barangnya barang dari Surabaya, tapi diambil oleh orang Malaysia, dijual di Skau. Nah, kenapa kita bukan dari kita? Ya kan? Sama saja di Entikong. Sekarang kalau sedang kita bikin pasar besarnya, itu kalau setiap mingguan sudah ratusan mobil buka lapak di sana. Nah itu kan menjadi pusat, ya, di samping pusat sekarang ini menjadi orang satu untuk daerah wisata. Iya. Di Mota Ain, di Mota Masin, itu dari orang dari Timor Leste sudah ke kita, sudah foto-fotoan. Tapi juga ada pergi pasaran sekarang, karena mereka berbelanja di tempat kita. Nah, ini juga akan menambah kegiatan ekonomi di perbatasan. Itu tujuan utamanya. Arok, itu sudah bisa ekspor langsung. Yang dulu orang pasti membawa dulu ke Malaysia baru ekspor. Iya. Oh, yang untung Malaysia. Yang sekarang ekspornya sudah dari PLBN itu sudah langsung ekspor. Sudah online semua bea cukainya. Iya. Oke, Pak Bas, kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, tetap bareng saya dalam DK Show.